Bukunya selesai, tapi buku ini juga menyelesaikanku. Kayak bener-bener kayaknya di sini aku reading slam gitu setelah baca buku ini. Hi everyone, it's been a while. Akhirnya aku kembali lagi dan kali ini aku mau nge-review buku thriller yang baru aja selesai aku baca. Bukunya adalah Petaka Keluarga Inugami karya Seishi Yokomizo. FYI aja itu buku kedua dari Seishi Yokomizo yang aku baca, tapi aku lebih suka buku ini dibanding buku pertamanya yang Pembunuhan Honjin. Walaupun ini serian, kalian tuh feel free aja mau baca yang mana, soalnya kasusnya dalam buku ini tuh tidak saling terkait. Buku ini berlatar di tahun 1940-an. Di era perang, ada sebuah keluarga kaya raya yang dimana pendiri klannya itu tuh meninggal, dan saat ia meninggal, surat wasiatnya nggak langsung dibacakan, tapi menunggu seluruh anggota keluarganya tuh ngumpul. Setelah semuanya ngumpul, dibacakanlah surat wasiat yang sangat ganjil tersebut dan menimbulkan huru-hara serta pertumpahan darah di keluarga tersebut. Nah, di sini detektif kesayangan kita, detektif Kindaichi Kosuke, disewa untuk menyelidiki keanehan dalam surat wasiat tersebut. Namun, ia malah mengungkap hal-hal keji yang berkaitan dengan surat wasiat tersebut dan rahasia kelam Pak Tua Seihi. What I like from this book is there is a lot of character in this book, but setiap karakternya itu diceritain dengan sangat detail banget. Dari Pak Tua Seihi yang sudah nggak ada, Tamayo yang menumpang tinggal di situ, anak-anaknya Pak Tua Seihi ada 3, sampai ke cucu-cucunya itu diceritain dengan sangat detail. Bahkan pengacaranya yang dimana dia tuh cuma bertugas untuk membacakan surat wasiat itu juga diceritakan dia tuh karakternya kayak gini, dia tuh orang yang kayak gitu. Bahkan si korban pertama, pengacara yang menghubungi si detektif Kindaichi yang telah mangkat itu juga diceritain dengan sangat detail. Dari awal baca buku ini tuh aku udah langsung klik sama bukunya karena aku suka dengan narasinya, dimana diceritakan dari sisi POV orang ketiga. Kayak seolah-olah yang nyeritain tuh adalah si detektif Kindaichi setelah dia tua kepada kita gitu. Kita tuh cucunya dan lagi mendengar kisahnya dia yang sangat-sangat epic. Tuh aku merasa ya alurnya tuh lambat, tapi entah kenapa di setiap lembarannya itu tuh dikasih fakta-fakta baru yang ngebuat kita tuh pengen tetap terus ngebalik halamannya. Dan it works. Aku baca buku ini awalnya sih kayak sebulanan, tapi setelah masuk bab ketiga itu tuh aku baca cuma sehari dan begadang sampai pagi buat nyelesain buku ini karena saking penasarannya. Sebenarnya kalau premis dari buku ini tuh juga bukan premis yang wow gitu, alias premis yang biasa aja menurutku tentang rebutan warisan, dan tapi cara penulis bisa menyampaikan ceritanya dengan sangat wow itu adalah sebuah hal yang sangat luar biasa. Karena bagiku buku ini dikemas dengan sangat bagus sampai aku tuh tidak bisa menemukan celah di mana jeleknya buku ini. Dan jadi kalau kalian tanya ini buku kurangannya apa, aku bakal bilang nggak ada. Ini kan baru buku kedua yang aku baca dari Seishi Yokomizo, dan sejauh ini aku tuh suka dengan gimana dia tuh menceritakan secara detail gimana orang-orang ini tuh dan dengan cara yang sangat brutal dan sangat detail banget, seolah-olah mengajak kita kalau kita tuh ada di sana ikutan menyelidiki bareng sama dia dan ikutan mikir ini tuh siapa ya sebenarnya pelakunya. Plot twist dalam buku ini tuh sangat wow ya menurutku, ada berlapis-lapis. Dari awal aku udah mencurigai kalau karakter ini tuh kayaknya bukan orang ini deh, kayaknya karakter ini deh pelakunya, dan tebakanku tuh kayak cuma 20% bener, 80% sisanya tuh salah. Tapi ketika plot twist ini tuh di reveal tuh ada kayak triple plot twist yang dimana sangat wow. Jadi setiap kejadian dan tragedi dalam buku ini tuh direncanakan oleh orang yang berbeda-beda. Tapi anehnya tuh ya, mereka tuh nggak saling komunikasi, tapi mereka tuh saling melengkapi satu sama lain. Terus pengungkapan rahasianya Pak Tua Seihi itu dan juga siapa sih Tamayo sebenarnya tuh juga menurutku sangat shocking banget sih. Kayak hah, kok nggak kepikiran loh bakal dibawa kayak gini, karena tuh bener-bener udah twist kan pelakunya siapa, twist juga dikasih tahu dulu tuh Pak Seihi tuh gini loh, dan ternyata orang yang lo kira adalah si anaknya orang ini tuh bukan anaknya orang ini. Kayak what happened? Untuk endingnya sendiri aku cukup suka karena menurutku ini lumayan happy ending ya, walaupun semua orang di dalam buku ini tuh dapat ganjarannya masing-masing.
tapi masih ada peluang buat happy-nya gitu loh. Baca buku ini tuh ngerasanya kayak orang kaya tuh ada aja gebrakannya. Kayaknya tuh mereka bosen gitu buat hidup lempeng-lempeng doang tuh, kayaknya mereka bosen, gak menarik gitu. Jujur ya, aku tuh bingung ya mau ngomongin buku ini soal apa. Jadi maaf banget nih kalau dari tadi reviewku tuh terkesan berbelit-belit, karena ini buku bagus banget. Jadi kalian baca aja, aku rekomenin baca aja, dan nanti kasih tahu aku gimana pendapat kalian soal buku ini. Jadi see you in next video, bye bye.